Hajjatul Wada Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal min an-nisa." Aku tidak meninggalkan, artinya setelah aku wafat tidak ada satu fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki daripada perempuan. Maka perempuan adalah fitnah yang besar bagi kaum lelaki, adalah cobaan yang besar bagi kaum lelaki, dan itu kita lihat di zaman modern sekarang. Di mana banyak laki-laki yang jatuh, di mana banyak laki-laki yang mereka tidak bisa mengendalikan syahwat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia dihiasi dengan syahwat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Dihiasi bagi manusia cinta kepada syahwat, dan syahwat itu adalah satu keinginan yang besar, satu hasrat yang kuat pada diri manusia. Apa saja yang pertama disebutkan dalam Al-Quran adalah minan nisa, ya, adalah perempuan. Jadi yang pertama kali disebutkan adalah perempuan, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak, minadh dhahabi wal fiddati, baik itu berupa emas ataupun perak, wal khairil musawwamati wal an'am wal harth, juga kendaraan ataupun ladang. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya mempunyai tempat kembali yang baik. Jadi diawali dengan syahwat perempuan, sehingga Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perempuan di sini? Ya, kenapa bukan harta? Kenapa bukan kendaraan? Kenapa bukan tanah? Kenapa bukan anak? Kenapa bukan yang lainnya? Tapi Allah Subhanahu wa taala mulai dengan minan nisa, dengan perempuan, karena syahwat kepada perempuan itu lebih besar bagi laki-laki daripada syahwat lain. Itulah kenyataan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat ini kepada laki-laki, kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk menyalurkan syahwat ini, yaitu dengan pernikahan. Jadi tidak boleh seorang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat pernikahan, tujuan pernikahan adalah min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu diciptakan dari diri kalian. Ya. Pasangan kalian adalah dari diri kalian. Untuk apa? Ketika kalian menikah, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tenang dengan perempuan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta, atau cinta dan kasih sayang. Jadi tujuan nikah jelas dalam Al-Quran itu untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Maka apabila seseorang ingin menikah tapi bukan atas dasar ini, atau bukan atas dasar agama, bukan atas dasar Islam, tapi karena syahwat belaka, maka yang terjadi adalah yang seperti kita lihat sekarang. Banyak orang-orang di sana yang mungkin, ya kita tidak tahu, melakukan hal yang sama, yaitu menikahi orang, ya, atas dasar syahwat, menikahi orang tidak jelas, menikahi orang, banyak dinikahi dan dijanjikan macam-macam, tapi tidak ada realisasi. Kenapa ini terjadi? Karena syahwat. Kenapa syahwat ini ada? Ini juga hal yang penting, karena manusia di sini diberikan kekuasaan, diberikan harta, ya. Kalau manusia sudah merasa dirinya mampu, dia punya uang, ya, dia adalah bos, dia adalah kepala daerah, dia adalah kepala bagian, atau dia adalah direktur, atau dia adalah apapun, dia mempunyai jabatan penting, mempunyai harta yang banyak, maka godaan syaitan datang kepadanya. Ya, syaitan menggoda kepadanya, ya udah, mumpung kamu lagi dinas keluar kota dan istri kamu tidak tahu, ya sudah, nikah lagi atau hubungan lagi dengan perempuan yang lain, istri kamu tidak tahu.
atau lagi di kantor, istri kamu hanya di rumah ngurus anak-anak, dia nggak tahu, maka lakukanlah yang kau pikirkan. Inilah kekuasaan sering membuat manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuasaan ini tidak boleh kita gunakan pada sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun laknatullahi alaihi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kenapa Fir'aun congkak dan kenapa Fir'aun melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah Fir'aun diberikan kekuasaan yang tidak diberikan pada manusia lain. Ya, Fir'aun punya Mesir. Ya, Mesir ini adalah negeri yang subur, di mana sungai ini yang terbentang dari Gizah sampai pertengahan Sudan. Itu semuanya ya Fir'aun. Yang di dalamnya ada juga kekayaan buminya dan juga piramid yang dimiliki Fir'aun yang sampai sekarang masih ada. Belum lagi tentara Fir'aun yang jumlahnya jutaan, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebulan yang lalu. Ya. Nah, ketika Fir'aun merasa dirinya berkuasa, dia memiliki apa yang ia pikirkan, dia bisa melakukan apa yang bahkan istrinya juga banyak, maka dia congkak dan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala rendahkan dia. Jadi kalau ada orang yang berkuasa, kemudian dia semena-mena dengan kekuasaannya dan dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan bahkan mungkin Allah buka aibnya dan Allah rendahkan dia. Sebagaimana Allah merendahkan Fir'aun, Allah akan merendahkan penguasa-penguasa yang zalim. Bagaimana Allah merendahkan Fir'aun? Allah merendahkan Fir'aun dengan hancurnya Fir'aun, dengan matinya Fir'aun. Ya, dan matinya dalam keadaan apa? Tenggelam. Ya, tenggelam. Itu rendahnya Fir'aun. Bagaimana tidak rendah? Kekuasaannya di Mesir, istananya di Mesir ditinggalkan. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa kita akan mati dalam keadaan enak yang kita inginkan. Belum tentu. Fir'aun yang punya istana besar, yang punya tentara banyak, dia mati kecemplung di Laut Merah. Ya, saya mau mati nanti di rumah, di istana saya, ketika banyak anak-anak hadir, anak-anak datang semua, cucu saya dan semuanya. Saya ingin mati di istana, di rumah yang besar. Belum tentu. Banyak Allah Subhanahu wa taala melihatkan bahwa kekuasaan yang zalim Allah rendahkan dengan matinya penguasa-penguasa tersebut dalam keadaan yang ini. Maka kita sebagai umat Islam, kata Rasulullah SAW, yang sampaikan bahwa kita yang punya anak perempuan, jangan sampai kita nikahkan anak kita atas dasar kekayaan, atas dasar kekuasaan. Ya, kamu nikah saja dengan dia. Kenapa? Karena dia orang kaya, karena dia banyak rumahnya, karena dia banyak sawahnya, karena dia banyak kontrakannya, karena dia banyak mobilnya, karena dia banyak, karena dia adalah orang penting. Di sini adalah dia adalah orang punya jabatan, karena dia adalah orang nomor satu di situ dan seterusnya. Kalau itu dilakukan, maka tunggulah kehancuran. Ya, karena apapun pernikahan bukan berdasarkan atas agama, atas dunia belaka, maka kesengsaraanlah yang akan terjadi. Ya, itu hal yang perlu saya sampaikan pada permulaan daripada pelajaran ilmu hadis. Ini lembarannya belum sempat saya berikan tadi macam. Ada beberapa hadis di sini, mungkin sebagian sudah saya sampaikan. Hadis yang pertama, ada 3 hadis yang saya akan sampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah yang bunyinya fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sa'at. Jadi berfikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kata-kata sa'at dalam bahasa Arab, ulama mengatakan, para pakar bahasa mengatakan bahwa sa'at itu artinya juz'un. Ya, juz'un bagian daripada minal yaum.
bagian daripada hari. Juz'un min 24 sa'at min al-yawm, bagian dari 24 jam daripada. Bisa itu sejam, ya, bisa itu setengah jam, bisa 3 jam, itu semua sa'at. Yang penting bagian, satu bagian daripada sehari. Ya, sa'at. Ya, makanya bahasa Arab jam tangan disebut dengan as-sa'at. Jam tangan. 1 jam juga disebut sa'at. Hari kiamat juga disebut as-sa'ah. Kenapa as-sa'ah hari kiamat? Karena hari kiamat adalah satu bagian daripada hari Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu sangat cepat. Sangat cepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari, ya, di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun pada hari-hari kalian di dunia. Jadi as-sa'ah. Jadi berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Ba'samah. Dalam sanadnya Abu Muhammad Zakaria, Utsman Al-Qurashi, Ishaq bin Jahannati, Atha Al-Khawsani dari Abu Hurairah. Ya, jadi di sini ilatnya atau kelemahannya penyakit hadis ini adalah Utsman bin Al-Qurashi, Sunan Al-Qurashi dan gurunya Ishaq bin Mujahid al-Milqi, keduanya adalah pendusta. Ya, jadi kalau ada perawi, saya ulangi, Utsman bin Abdullah Al-Qurashi dengan Ishaq bin Mujahid al-Milqi adalah pendusta. Jadi kalau ada hadis di dalam sanadnya ada orang tukang dusta, pembohong, itu ditolak. Ya, itu ditolak. Jadi hadis ini adalah palsu. Baik, berkaitan dengan ini. Oke, ini hadisnya palsu. Adakah hal-hal yang bisa kita ambil daripada Al-Quran atau hadis yang sahih? Ya, ada. Ya, karena kalau kita baca hadis ini seakan-akan berpikir lebih baik daripada ibadah. Sebenarnya ada kesinambungan antara berpikir dengan ibadah, antara ibadah dengan menuntut ilmu. Jadi tidak ibadah terus tanpa menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa menuntut ilmu itu adalah kering, ya. Tidak ada ilmu. Juga ilmu tanpa ibadah itu juga salah. Jadi berkesinambungan. Termasuk memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa yang mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ya. Jadi orang yang mengingat Allah baik dalam duduk dan dalam berdiri. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala ini penting, bukan hanya ketika kita sholat. Kita datang ke masjid, berwudu, pakaian yang bagus, wangi-wangian sholat di masjid, kita ingat Allah. Setelah assalamualaikum salam kita berdoa kepada Allah, keluar dari masjid kita sudah lupa Allah. Di kantor tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lupa sama Allah. Lupa pada keagungan Allah, lupa bahwa kita diawasi Allah, lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Kan seperti itu, banyak orang-orang yang melakukan misalnya zikir jamaah atau apapun namanya, itu hanya dalam majlis itu saja. Tapi sayangnya ketika selesai dari zikir jamaah atau apapun namanya, lupa lagi sama Allah, korupsi. Banyak tetap maksiat dilakukan juga. Itu adalah salah satu salah fahaman antara ibadah dengan berpikir. Lalu berpikir adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk, dalam berdiri, juga ketika mau tidur, ya, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya, kita pikirkan itu. Ngapain dipikirin Pak Ustaz? Ya, biarin aja orang lain pikirin. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan? Ini penting saya sampaikan. Orang yang mempunyai akal itu adalah orang yang zikir. Oh, Pak Ustaz, saya sudah
Tamam, sempurna, bahasa Arabnya sempurna. Saya selalu zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid saya zikir, di rumah saya zikir, saya baca ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak stop di situ. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, dan berpikir dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ibadah, bukan berzikir, ingat Allah saja, tapi memikirkan penciptaan langit dan bumi? Jawabannya adalah karena dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi itu meyakinkan kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada makhluk lain yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita sekarang adalah di satu bagian dari Kalibata, ya. Duren 3. Kalibata bagian dari DKI dari Indonesia dari dunia adalah satu dari jutaan triliunan planet yang ada di Bima Sakti, dan Bima Sakti adalah satu dari sekian jutaan galaksi. Apakah manusia mampu menciptakan itu? Ya. Ini saya sampaikan karena berkaitan dengan hal yang saya temui. Jadi ini baru. Jadi dalam YouTube itu baru diupload 2 bulan yang lalu. Ada seorang ustadz yang murtad. Kalau bisa cari di YouTube namanya Saifuddin Ibrahim. Dia sudah murtad sejak lama, tahun 2006, ya. Dan dulunya dia ustaz, juga dibiayai oleh salah satu ormas ketika kuliah, tapi dia jadi murtad, mengislamkan juga banyak orang Kristen, tapi ternyata dia masuk Kristen. Karena ketika itu dia ngajar di Zaitun, gitu kan, datang penginjil dikasih 30.000 injil. Dia baca-baca begitu, akhirnya dia jadi Kristen. Istrinya merayu-rayu gak bisa, ya juga dibaptis juga. Nah, ini videonya baru beberapa bulan diupload di YouTube. Di situ dia memimpin khutbah di salah satu gereja, tidak disebutkan, dan di situ memberikan kesaksian bahwa dirinya Kristen. Dan dia bilang bahwa saya dulu dalam kesesatan, kegelapan dan seterusnya. Dan disitu juga dia memanggil salah satu orang Arab dari Yaman yang murtad juga. Dia bilang Nabi bukan Nabi, ya. Nabi itu adalah Muhammad, itu siapa katanya. Dan mencela. Ya, Bapak bisa cari di YouTube dengan keywordnya Saifuddin Ibrahim. Judulnya kesaksian guru besar Zaitun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Karena salah satunya tidak wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang tidak kuat imannya, jangan sampai suatu hari suruh baca Injil gitu kan. Bisa berbalik. Ini hal yang sangat menyedihkan. Karena dengan kita memikirkan penciptaan langit dan bumi itu, kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tidak ada kekuatan lain siapapun dia. Bagaimana mungkin seorang Isa atau Yesus yang diyakini bisa menciptakan langit dan bumi? Dari Adam sampai sekarang manusia terus melakukan pernikahan dan terus regenerasi. Kalau bukan sistem dari Allah Subhanahu wa taala, siapa? Makanya pelajaran sains itu harus selalu dikaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus dalam kristenisasi. Ini satu isu yang yang besar bagi saya, karena kalau orang Kristen masuk Islam, itu banyak. Tapi ini orang Islam dan dia ustaz. Jadi Kristen itu adalah musibah. Ya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua adalah di sini ini hadis juga
sering kita dengar, yaitu la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Hadis ini adalah diriwayatkan Daraqutni dalam sunannya. Haddatsana Abu Hamid Muhammad bin Harun al-Hadrami, terus Abu Sikin At-Tai, juga tahwil sanad Muhammad bin Makhlad, Junaid bin Hakim, Abu Sikin At-Tai. Bercerita kepada kami Muhammad bin Sikin Asy-Syaqri, Abdullah bin Bukair al-Ghadni, dari Muhammad bin Syuqqa, dari Muhammad al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah. Jadi sanadnya panjang. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW suatu hari kehilangan satu kaum, yang satu jamaah dari salat. Maka datang kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian tidak salat di masjid? Mereka mengatakan ada kulit pohon, ya, besar begitu yang menghalangi kami dari masjid, sehingga kami tidak bisa lewat masjid. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Hadis ini juga dhaif, ya, karena dalam sanadnya ada Abu Sikin dan Junaid bin Hakim, kedua-duanya adalah majhul, ya, tidak diketahui statusnya. Ya, jadi kalau ada perawi yang tidak jelas dia siapa gurunya, atau dia cuma punya satu hadis, ya, dan dia cuma punya satu murid, ya, dia majhul, tidak dikenal dan tidak diterima hadisnya. Tapi ada hadis-hadis lain yang sahih. Ini perlu saya sampaikan, belum tentu satu hadis lemah baik itu maknanya tidak sahih, ya, karena mungkin ada hadis lain yang maknanya sama yang bisa kita ambil. Kalau ini la salat terjadi illa fil masjid, dhaif, ya, masyhur gitu kan. Tapi ada hadis-hadis lain yang menunjukkan temanya apa? Temanya salat di masjid, gitu ya. Temanya adalah salat di masjid, yaitu hadisnya hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba, thumma amura bis-salah fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayumma an-nas, thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa 'alaihim buyutahum." Kata Nabi Muhammad SAW, ya, ini dari Abu Hurairah, demi Allah, dengan yang diriku ada di tangannya, aku ingin sekali memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu, ya, kayu bakar, kemudian aku memerintahkan orang melakukan sholat, memerintahkan mereka untuk azan, memerintahkan seseorang untuk mengimami mereka. Kemudian aku ke belakang, ya, melihat laki-laki, ya, mereka adalah laki-laki yang tidak sholat, ya. Aku menuju rumah-rumah mereka dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan kayu-kayu tersebut. Jadi ini keinginan, belum terjadi, tapi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat jamaah itu adalah sesuatu yang mesti, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i. Dan Imam Ahmad mengatakan wajib bagi laki-laki. Ya, maka terlepas dari sunnah muakkadah ataupun wajib, maka sebenarnya masalah sini dalam hadis ini jelas ancaman bagi orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Karena awal daripada kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya, jadi kisah salat di dalam video ini, orang Arab Yaman ini dia bilang, saya waktu kecil disuruh sholat sama bapak saya nggak mau. Ya, akhirnya saya dipukul dan akhirnya saya ke masjid, saya nangis-nangis. Setelah itu saya benci sholat, saya nggak mau sholat. Nah, itu mulai dari situ kekufuran. Ya, dia bilang begitu, bikin syubhatnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah pengajaran, ya. Kalau kita sudah tidak mau ke masjid, maka tidak menutup kemungkinan syaitan akan membisikkan kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya. Perbedaan antara kami dengan mereka adalah sholat. Kalau sudah nggak mau sholat, entah itu malas ataupun, maka syaitan menggodakan kepada kita. Lama-lama syaitan bilang, ngapain Islam gitu kan, capek. Nah, mendingan cari agama lain, salah, ya. Kak, ini ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama.
Kemudian juga Nabi Muhammad SAW pernah datang kepadanya seorang yang buta. Dalam hadis lain ada Abdullah bin Maktum, ya. Faqala ya Rasulullah, kata orang buta ini, saya tidak punya orang yang menuntun saya ke masjid kepada salat untuk melakukan salat, maka meminta untuk diberikan keringanan. Bagaimana, saya orang buta, saya nggak ada yang menuntun. Maka Nabi bilang, ya sudah, tidak apa-apa, begitu kan? Farakhasalahu fi baiti, silakan salat di rumahnya. Ketika dia mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi Muhammad SAW. Hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan? Apakah engkau mendengarkan azan? Maka sahabat ini menjawab, iya. Maka kata Rasulullah, fa'ajib, maka datanglah untuk salat. Jadi sudah mau dikasih rukhsah, tapi kata Rasulullah, apakah engkau mendengarkan azan? Kalau engkau dengar azan, ya udah ikuti. Dari sumber suara itu bagi orang yang buta, apalagi kita yang sakit. Ini dalam hadis tadi, dalam makna hadis la salat al-jari masjid illa fil masjid. Jadi hadis itu kita tidak pakai, kita menggunakan hadis yang. Jadi bagaimana Rasulullah SAW membina para sahabat dalam iman dan ketakwaannya, salah satunya dengan sholat berjamaah. Perlunya majelis-majelis seperti ini, perlunya organisasi, perlunya jamaah itu untuk apa? Agar kita kuat. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena setan itu suka pada orang yang sendiri, dia sukanya menyendiri, ya. Tidak mau berinteraksi dengan orang, ya. Di rumah terus sendirian. Setan senang. Karena enggak ada yang mengingatkan dia, dibisikin sama setan, ya udahlah gitu kan, mumpung lagi sendiri nih. Ya udahlah, kamu kan lagi sendiri, lakukan aja ya perbuatan yang ini yang itu haram. Wa huwa minal itsnain abad, dan setan lebih jauh daripada dua orang. Kalau lebih lagi, setan lebih jauh lagi. Kenapa? Ketika manusia berjamaah, maka Allah akan fa inna yadallahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Oleh sebab itu Rasulullah sangat menjaga salat jamaah karena tahu bahwa dalam salat jamaah itu ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Kita bandingkan ketika kita salat sendiri dengan salat berjamaah, itu pasti beda. Rasanya beda, rohnya beda. Jadi kalau kita sedang menyendiri, hati-hati setan menggoda kita. Maka kita sering masuk majelis ta'lim atau majelis ilmu atau apapun namanya dalam rangka kita tidak menyendiri. Dan hadis yang terakhir ini juga sering kita dengar, ini sangat populer. Raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Qalu wa ma al-jihad al-akbar? Qala jihad al-qalbi. Kita telah pulang dari jihad kecil, kemudian melakukan jihad besar. Mereka berkata, apa itu jihad besar? Nabi Muhammad SAW menjawab, jihad hati. Ya, ini sering disampaikan oleh para dai. Ya, hadis ini juga lemah, dan Al-Baihaqi mengatakan hadis ini lemah. Di dalam sanadnya ada 3 perawi, yaitu Isa bin Rahim, Yahya bin Ya'la, dan Laits bin Abi Sulaim. Ketiga-tiganya dhafa, lemah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Jadi hadis ini mengatakan bahwa yang namanya jihad perang di jalan Allah itu lebih kecil daripada jihad hati. Itu salah. Karena bagaimana Rasulullah jelaskan bagaimana Rasulullah melakukan jihad itu selama di Madinah Rasulullah melakukan 50 kali perang. 50 kali. Tidak kurang dari 50 kali. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa jihad hati lebih mulia. Kita lihat konteksnya bagaimana. Di Indonesia apakah perlu jihad? Di Palestina sana apakah kita perlu mengirim? Kalau bisa mengirim tentara, penguasa di sini banyak tentara, kirim aja daripada nganggur di sini. Ya, nolong saudara-saudara Muslim. Kalau komandonya adalah orang Muslim pasti. Ya, apakah kita sebagai sipil harus ke sana? Ya, kalau kita ke sana nggak punya senjata, belum sampai Israel sudah ditembak duluan. Nah, ini jihad itu ada dan terus akan ada sampai hari kiamat. Israel tidak terima Palestina
mempunyai kedaulatan. Ya. Anggota PBB semua menyepakati kecuali 4 negara atau beberapa negara termasuk Israel. Dan jihad itu akan ada sampai hari kiamat. Dan perlu saya sampaikan di sini, tidak ada satu statement apapun tentang perdamaian, tentang pemusnahan terorisme kecuali di belakangnya ada misi agama. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Amerika mengatakan Irak itu punya senjata pemusnah massal, akhirnya Irak dibombardir habis 5.000 orang, 6.000 orang mati. Ternyata nggak ada. Misi yang pertama adalah minyak. Yang kedua apa? Orang Islam berkurang, masuklah orang-orang Nasrani. Ada misi. Nggak mungkin, ya. Kalau kata mantan ustadz ini bahwa agama Islam teroris karena dia tergoncang katanya hatinya ketika terjadi bom Bali begitu, katanya Al-Quran ini teroris. Kalau Nasrani enggak, ya, karena Yesus mengatakan ahibbu a'daakum, cintailah musuh-musuh kamu, begitu kan? Itu adalah bullshit, adalah perkataan yang tidak ada kenyataannya bahwa setiap umat itu punya misi, dan misi itu sering menggunakan kekerasan, senjata, jihad, ya. Orang ngebom ya atas dasar pemusnahan teroris, ternyata mereka yang teroris. Kenapa? Untuk menghancurkan orang Islam. Kalau orang Islam nggak ada, umat Islam di Spanyol, bagaimana mereka porak-poranda dikejar itu, ya. Bahkan masjid jadi gereja. Kenapa? Karena muslimin ketika itu lemah, dibunuh ya orang-orang Islam. Apakah ini sesuai dengan perkataan Yesus? Ahibbu a'daakum, cintailah musuh-musuh kalian? Tidak ada. Dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan redha dari engkau orang Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti mereka. Ya, ini penting bahwa kita di Indonesia dengan kompleksitas plural yang banyak umat, kita menghormati dalam arti toleransi silahkan, tapi kita harus menjaga akidah kita. Kita di Indonesia bisa damai atau di Jakarta karena kita mayoritas. Kalau suatu hari minoritas, naudzubillah, kita tidak akan tahu keadaan kita. Oke, sebagaimana orang-orang dulu di Albania, kemudian juga di Yugoslavia ataupun di Bosnia, mereka adalah minoritas. Bagaimana mereka dibantai. Juga teman-teman kita baru di Rohingya, ya di Burma atau yang lainnya, mereka minoritas, mereka diusir, dibunuh. Ini adalah keyakinan, akidah. Dan akidah itu tidak mengenal dalam arti damai. Segala sesuatu yang dikatakan damai itu adalah bohong. Ya. Damai dalam arti ingin memusnahkan terorisme, itu adalah artinya memusnahkan Islam itu sendiri atau memusnahkan umat-umat tertentu atas dasar keyakinan yang dimiliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam iman dan Islam kita, jadikan kita hamba istiqamah dan kita mati dalam keadaan tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.